Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Neng Yuli Pinkaini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai etika berkomunikasi. Bagaimana berbahasa kepada orang tua, guru, dan sesama. Oke, langsung saja. Yang pertama ada etika berbahasa kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, di mana ayat tersebut menjelaskan bahwasanya kita sebagai anak harus beradab, harus berakhlak, dan harus memiliki sopan santun kepada orang tua, baik itu dalam berbahasa, baik itu dalam perilaku dan sebagainya. Di sana juga dijelaskan bahwasanya janganlah sekali-kali kita mengatakan kepada kedua orang tua. Di sana merupakan majaz atau perumpamaan yang dimana kita dilarang berbahasa atau berkata yang buruk-buruk, seperti membentak, terus meninggikan nada suara, menghina, mencaci maki, itu tidak boleh. Kita umpamakannya seperti ini, kata saja tidak boleh, apalagi dengan kata-kata kotor atau kata-kata yang dapat menyakiti hati kedua orang tua kita. Lanjut. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berbicara dengan orang tua. Yang pertama, menggunakan tutur kata yang sopan, lembut, dan penuh hormat. Dan yang kedua, tidak membentak, tidak memotong pembicaraan, dan tentunya tidak membantah perkataan orang tua. Yang ketiga, jangan meninggikan nada suara ketika berbicara dengan orang tua. Yang keempat, mendengarkan dengan penuh perhatian ketika orang tua sedang berbicara. Dan yang terakhir, menggunakan sapaan yang sopan dan santun seperti ayah ibu, bapak mama, ataupun umi abi. Jangan sekali-kali kita menyebut nama kepada orang tua kita. Selanjutnya ada etika berbahasa dengan guru. Sebenarnya etika berbahasa dengan guru tidak jauh berbeda dengan etika berbahasa dengan orang tua. Yang pertama, kita harus menghormati guru sebagaimana kita menghormati orang tua kita, karena guru merupakan orang tua kedua kita, orang tua di sekolah, orang tua yang membimbing kita, orang tua yang memberikan ilmu kepada kita. Yang kedua, kita tidak boleh memotong pembicaraan guru. Dan yang ketiga, kita harus bertutur kata sopan, lembut, dan jangan sekali-kali menyinggung guru. Dan yang terakhir, kita harus memperhatikan guru ketika beliau sedang menjelaskan ataupun beliau sedang menasehati kita. Dalam kitab Al-Alim wa Al-Mutakalimin karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dijelaskan bahwasanya kita harus memiliki adab yang bagus kepada guru. Yang pertama, berbicara dengan sopan dan suara lembut. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan guru. Yang ketiga, tidak membantah dengan nada tinggi. Yang keempat, menunduk dan menjaga sikap ketika berbicara. Dan yang kelima, tidak boleh berjalan di depan guru tanpa seizin guru. Dan yang terakhir ada etika berbahasa dengan sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan katakanlah kepada sesama manusia perkataan yang baik.
Nah, dari situlah kita bisa menyimpulkan bahwasanya kita sebagai sesama manusia, kita harus saling menghormati, kita harus menjaga lisan, dan kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak perlu dikatakan ketika kita berbicara kepada sesama manusia. Berikut adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berbicara kepada lawan bicara kita atau kepada sesama kita. Yang pertama, kita harus menggunakan bahasa yang baik, jujur, dan tidak menyakiti sesama. Yang kedua, kita harus menghindari ejekan, cemoohan, atau hinaan-hinaan yang lainnya. Yang ketiga, kita harus menjaga nada suara kita agar tetap sopan dan nada bicara kita tetap bersahabat dengan lawan bicara kita. Dan tentunya kita juga harus menghormati pendapat orang lain ketika kita juga ingin didengarkan oleh orang lain. Selanjutnya, ada pertanyaan nih, kenapa sih kita berbicara pun harus ada etikanya? Jadi gini, yang pertama, karena berbicara atau berkomunikasi merupakan cerminan dari akhlak dan iman kita. Kita sebagai orang muslim patut mencontoh Rasulullah SAW sebagai teladan terbaik dalam bertutur kata yang sopan, lemah lembut, dan penuh kasih. Dan yang kedua, karena orang tua, guru, sesama, dan siapapun itu lawan bicara kita mempunyai hak untuk dihargai. Yang ketiga, karena ucapan yang baik akan membawa kedamaian, ketentraman di hidup kita. Dan yang keempat, karena etika berbicara itu dapat menjadikan hubungan menjadi lebih harmonis. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.